Siap-siap, bisnismu bakal banjir orderan hanya karena satu trik ini. Karena kita akan ngajarin kamu gimana caranya punya customer yang loyal. Halo CEO, selamat datang ke CEO Bisnis Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke, hari ini kita akan ngomongin gimana sih caranya punya customer yang loyal. Nah, gimana Ton? Ini kayaknya ranahnya kamu banget nih ngomongin loyal. Akhirnya comeback setelah sekian lama hilang. Nah, itu dia. Kemana aja lo ah? Jalan-jalan terus ya? Lebih ke cari cuan sih Pak. Oh, cari cuan. Oke, nggak masalah ya. Yang penting cuan guys. Nah, kalau ngomong customer loyal ya, problemnya apa dulu sih sebenarnya? Kenapa customer itu bisa nggak loyal gitu ya? Banyak orang emang mindsetnya dari awal nggak nyari customer. Dari awal cuma nyari omset toh. Kan lain. Loh, apa mindset. bedanya? Loh, kan beda. Kan orang biasa gini lah, ini kan mindset dasarnya orang ya buka toko gitu kan. Dia buka toko offline, dia mau buka toko online, dia mau jadi affiliator gitu, dia mau jadi TikToker, kreator dan lain sebagainya. Tapi mindset dasarnya, mindset awalnya adalah ya pokoknya yang penting ada orderan. Yang penting ada yang beli gitu. Yang penting aku dapat views gitu. Nah, tapi nggak mikirin yang namanya efek bola saljunya. Oke. Nah, jadi padahal kita sebenarnya panennya itu ketika kita dapat bola saljunya itu. Kita nggak akan bisa jadi besar kalau misalkan kita fokusnya cuma ke satu kali pembelian gitu. Oke. Nah, itu prinsipnya kalau aku ngomong itu kayak orang jualan cangcimen. Kacang kuaci permen. Cangcimen, gue lagi mikir apa cangcimen gitu cangcimen, kacang kuaci permen. Oh, orang kalau pergi ke terminal, ke stasiun, kan kelihatan loh, cangcimen. Gitu. Nah itu kacang kuaci permen. Kayak gitu deh bro. I've been in a situation yang aku sangat sering mendengarkan. Oh, oke. Cangcimen itu. Apakah seorang pedagang cangcimen itu butuh customer yang loyal atau enggak? I don't think so. Karena orang bolak-balik kan, cabut aja langsung. Iya yes, benar. Karena di terminal, stasiun, setiap hari penumpangnya beda. Betul. Berubah-berubah, ganti-ganti. Dia nggak butuh mulu. customer yang loyal. Tapi efeknya, bisa nggak omsetnya dia lebih dari titik tertingginya dia? Ya sulit. Ya nggak bisa. Karena susah. dia nggak dapat efek gulungannya itu tadi. Iya. Mindset kayak begitulah yang banyak dipakai sama pedagang-pedagang di Indonesia. Fokusnya awalnya cuman fokus ke mencari produk apa yang laku, produk apa yang gampang jual, tapi bukan ke siapa customerku. Bagaimana membuat dia loyal, bagaimana mau membuat dia beli lebih dari satu kali. Gitu. Sama halnya ketika kita bikin konten, konteksnya juga sama gitu. Jadi misalkan nih kita bikin konten, oke, yang dikejar views gitu. Tapi apakah kita mikirin dia bakal loyal sama gue punya akun gak ya? Apa jangan-jangan dia cuman loyal ya cuman ngelihat satu akun selesai. Ya berarti kan satu video selesai. Satu video selesai gitu. Nah, yang kayak begitu yang akhirnya membuat ada bisnis yang bisa berkembangnya cepat besar, ada bisnis yang berkembangnya lama. Karena kerjaannya dia tiap hari cari customer baru terus. Iya. Dan satu hal yang gue sering ngeliat ya, either itu kalau ngomong-ngomong kayak gini gue jadi ngeh gitu ya. Kalau di konten ataupun di penjual gitu ya. Mereka tuh punya konsep pokoknya asal rame gue bikin, Ya pokoknya asal rame gue jual. Iya, gitu. betul. Akhirnya nggak ada nggak ada satu benang merah gitu dan mengakibatkan kontennya gado-gado, Bener. produknya juga gado-gado. Ya. Koko ngeliat kan banyak sekali afiliator gagal berkembang. Itu gara-gara dia cuman bertahannya itu cuma bisa nahanin di satu konten aja yang viral. Iya. Gitu. Nah efeknya apa? Dia kan nggak ngebangun nih dia punya loyalitas customer terhadap dianya sebagai afiliator. Iya. Gitu. Kenapa kok Mami Louis bisa segitu gede? Kenapa kok Kocun bisa segitu gede? Karena mereka punya customer yang loyal. Yang Kocun ngomong apa aja dia beli gitu loh. Mami Louis ngomong apa aja dia beli karena ada trust di situ kan. Ada loyalitas antara si customer yang belanja sama si profilnya akunnya ini gitu loh. Nah, banyakan afiliator nggak mikirin dari sisi ini. Yang penting kan dia bikin, yang penting gimana caranya FYP gitu. Yang penting gimana caranya cepat laku. Tapi dia nggak mikir, kira-kira si customer ini setelah belanja satu kali sama gue, dia bakal balik lagi ke tempat gue nggak ya? Nah, gimana caranya sekarang untuk bikin maksudnya untuk orang itu loyal dan dia bisa beli karena percaya sama gue. Gimana tuh caranya? Harus ada sesuatu yang membuat orang itu mau balik dong berarti. Berarti kalau misalkan nih kita ngelihat si A, si B, si C, semuanya cara jualannya sama. Gak ada bedanya. Ya
gue mau beli di mana aja kan sama aja. Apalagi kalau di dunia afiliator ya. Iya. Oh tambah makin-makin tuh. Iya. Ya kan? Orang semuanya barangnya sama. Diskonnya juga kalau dari pusat ngasihnya segitu ya dapatnya segitu harga coretnya. Iya. Ya kan? Kalau lagi campaign ya segitu dapatnya. Yang tanggal kembar ya segitu harganya gitu. Semuanya sama. Ya orang nggak ada keharusan untuk beli di tempatnya doi dong. Bener gak? Karena nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Berarti yang perlu dibuat adalah dibikin beda. Apa yang bikin beda? Nah, Gitu. Apa yang bikin dia menarik nih guys. Iya, apa yang bikin dia menjadi menarik di matanya customer sehingga akhirnya orang kepengen ngikutin terus menerus. Karena ada sesuatu yang beda yang dikejar. Iya. Gitu. Apa tuh jadinya? Paling simple sebetulnya mulai dari membangun personality apa yang mau dikeluarin. Oke. Gitu. Karena orang itu suka ngelihat sesuatu itu yang kategorinya itu paling. Ya kan? Di kelas dulu kita cuma diperhatiin kalau kita paling pintar, paling nurut, paling nakal. Paling bego juga. Paling bego. Nah, pokoknya harus yang paling. Tapi yang di tengah-tengah tuh, itu gak pernah dilihat. Kalau di kelas dulu kan zamannya masih kita pakai sistem ranking ya. Yang dilihat kan selalu siapa juara 1 sampai 5, siapa bottom 5. Top 5 bottom 5 kan? Iya. Selalu kan patokannya begitu. Selalu yang dilihat tuh selalu titik ekstrimnya, yang paling bagus atau yang paling jelek gitu. Pertama kali Kak Jill, zaman OG-nya dunia TikTok Shop ya. Yeah. Dia pertama kali bikin live jualan gorden. Dari awal dia udah ngomong, aku emang bikin make upku jelek. Dia tanya, sampai dia nanya sama keluarganya dia, ini udah cukup jelek nggak ya gitu? Cukup aneh nggak? Serius? Serius. Okay. That's a true story, Kak Jill yang ngomong. Oke. Gitu. Dia cari sesuatu yang beda supaya diperhatikan. Nah akhirnya kebawa tuh sampai sekarang. Setiap kali dia nge-live ya make upnya begitu. Oke. Menarik. Semakin aneh buat dia, semakin bagus. Oke. Gitu. Nah karena apa? Karena itu tadi. Masyarakat Indonesia itu punya opsi pilihan orang-orang yang dilihat tuh banyak. Gitu. Jadi akhirnya kalau kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda, kita akan disingkirkan. Kita akan diabaikan. Oke, gua kayaknya paham maksud lo. Jadi kalau beda itu mau nggak mau orang jadi kayak ngeh gitu ya. Ya. Ngeliat, apa nih? Kenapa nih? Ya kan? Kok jelek-jelek jualan ya kan? Kalau cantik-cantik jualan udah banyak, berarti lu masih jelek. Oke. Kalau semua yang jual jelek, berarti lu masih cantik gitu ya. Contoh, misal nih ya kemarin yang sempat viral. Lu ngeliat kan kok yang jualan kain kafan itu? Oh, tahu. Temen gue. Oh serius? Serius. Itu brilliant, Pak. Brilliant. Gitu. Ditanyain orang gitu kan. Kak udah ada reviewnya belum gitu. Udah ada reviewnya Kak, yang pakai udah meninggal. Maksudnya kayak begitu-begitu. Itu kan sesuatu yang different. Tapi maksud gue itu menarik ya. Meskipun menarik dan rame ya kan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang common ya. Maksudnya bukan sesuatu yang umum. People prepare for that. Jangan kata itu beli asuransi aja kagak banyak loh orang. Ya kan. Apalagi itu ganti kan orang. Amit-amit lah gue mikirin kayak gitu ya. Nah makanya buat kalian yang pengen jadi affiliate perlu belajar gimana caranya supaya bisa punya customer yang loyal kayak gini dan supaya kamu bisa cuan terus ya. Nah kebetulan saya, Andri sama Anthony ya kan kita ada bikin satu kelas namanya Business Affiliate Revolution. Kalau kamu kepengen ikutan juga, ini kelasnya terbatas banget karena kita bikinnya offline ya guys ya. Oke. Jadi kalau mau coba aja dicek di sini guys ya. Linknya gue sertakan di deskripsi dan di pin komen. Buruan daftar sekarang karena seats-nya terbatas banget. Tapi ada satu contoh yang bagus yang kemarin itu. Lu nonton nggak? Yang jualan rumah. Oh iya, gua tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni. Bisa hafal lagi. Jadi hafal kan? Ya ilah itu kayak gitu doang. Gue tuh sampai kepoin gue ngecek channelnya ya. Gila men. Itu yang paling top aja puluhan juta. Yang lain yang biasa-biasa itu udah jutaan semua. Gue gak tahu dia berhasil jual berapa rumah tuh. Tapi definitely itu gila viral banget. Itu dikatakan prinsipnya ya itu paling beda. Iya. Mana ada lu ngeliat aja sales property jualannya kayak begitu? Gak ada gitu loh. Ya kan? Nah, regardless apakah itu bisa menjelaskan product knowledge-nya rumah itu dengan bagus atau enggak, regardless apakah produk itu matching atau enggak, nah itu another story. Tapi kita ngomongin dari sisi attention nih barusan kan, gitu. Paling nggak attentionnya udah dapat dulu, gitu. Nah,
pertanyaannya kalau balik ke tadi, apakah dia akan bisa menciptakan customer yang loyal sama dia atau enggak? Nah, that's the thing. Nah, Tapi intinya pertama kalau nonton dia, viewersnya loyal. nah, Karena viewersnya nungguin dia gitu loh. Ya. Ya kan? Nah masalah customer menurutku mungkin ya kan. It takes time ya kan. Tapi eventually dia udah jadi top of mind. betul. Nah jadi eventually they will buy when they ready gitu. Ya. Kalau dalam konteksnya rumah ya. Kalau misalnya produknya kalian ya ketika orang itu lagi butuh atau lagi kepengen ya kan. Kalau lu udah top of mind ya lu akan jadi the first choice or Ya. second choice at least gitu. Dan itu yang akan membawakan omset buat lu. Ini yang aku ngelihat justru yang aku belajarin dari si case-nya, apa sih nama akunnya guys? Rumah Gria ya kalau nggak Rumah salah. Gria, Ya, Ardi Rumah ya, Gria Ardi. bener ya. Hmm. Gitu. Buat aku this is brilliant for social media presence. Itu brilliant. Gitu. Kenapa kok ngomong itu brilliant? Karena gini, memang TikTok nggak mungkin dong kita pakai untuk jualan rumah. Ya. Ya kan? Of course conversion tidak akan terjadi di TikTok Shop dong. Nggak untuk jualan kelihatan di rumah. situ, Definitely iya. not. Tapi untuk social media presence, untuk awareness bahwa hey, this place exists. Yes. Tempat ini tuh ada loh gitu. Iya. Ada opsi ini, gue punya offer ini, gue punya rumah kayak begini. Itu nailed. Yes. Itu udah tepat, bullseye, tepat sasaran gitu. Nah cuman aku kemarin mikir-mikir, ini sebenarnya efektif nggak ya? Maksudnya kalau kita ngomong apakah akan efektif ke penjualan gitu. Terus aku mikir lagi, sebenarnya efektif kok. Kenapa tau nggak? Kan we've been in property business ya. Yes. Kan jumlah unitnya juga Terbatas. terbatas. Betul. Kalau dia dapetin satu konten aja bisa berapa juta views, kumpulin tuh 100 konten hasilkan 1 juta view tuh 100 juta orang. Betul. Ya. Yang ngelihat. Yang ngelihat 100 Dari juta kali dilihat. Iya. Gitu Dan kan. dari situ cuma mungkin 0,01% aja yang Iya. beli. Cukup udah. That's it. Udah sold out itu. Iya, harusnya. udah sold out. Dan Ya cuma kan? perlu misalnya tersedia propertinya cuma 100. Ya. Gitu kan? Nah, itu udah more than enough. Nah, tapi ini kamu ngomong kan, ini ada waktunya dia. Nggak tahu kenapa ya? Karena timingnya terlalu cepet. Naik yang cepet, turunnya Turunnya juga. pasti cepat. Iya. Karena terlalu jadi tren doang Iya. gitu kan gitu. Nah, kalau dia cuma jadi tren doang ya udah ya cepat naik cepat turun mau nggak mau udah. Unless dia bisa bikin sesuatu yang baru. Itulah kuncinya terjadi loyalitas. Akhirnya. Karena ada sesuatu yang baru terus yang diproduce sama dia sebagai inovasinya dia gitu. Baik itu inovasi dari sisi produk, dari sisi gimmick konten, dari sisi marketing, dari sisi aktivasi. Maksudnya harus ada sesuatu yang terus secara continuously di-innovate. Sehingga akhirnya orang tetap nunggu-nunggu terus, orang mau loyal akhirnya gitu. Yes. Tapi kalau kita nggak menciptakan satu hal yang baru lagi, ya udah percaya deh omonganku. Itu pasti bentar lagi udah turun. Iya. Yes, Paling yes. 2-3 bulan lagi udah selesai trennya. Iya, jangan kata 2-3 Betul. bulan lah. Ya sebulan aja kan tren Udah. itu biasanya sekitar 2 mingguan. Udah bisa hilang. Ya udah bisa Bener. hilang. Ya orang udah lupa gitu ya. Hmm. So nggak banyak memang yang berhasil ya kan, yang bisa terus menerus. Contoh-contoh yang berhasil ya guys ya. Contoh kayak yang tinjuin pohon pisang tuh siapa? Lihat nih, siapa itu? Tinjuin pohon pisang yang dulu. Enggak. Paris Fernandes. Enggak. Bang Paris lu nggak tahu? Enggak. Paris Fernandes. Kenapa itu tidak masuk ke FVP ku? Salam dari Binjai. Enggak. Itu loh. Nggak tahu. Enggak tahu. OMG, gua rasa lu belum punya TikTok waktu itu. Ya, udah cukup lama sih ya. Itu bisa sampai sekarang. Terus ada Dita Kerang. Dita Kerang dia joget, terus yang jogetnya itu dipopulerkan lagi oleh si siapa? Cika ya. Oleh si Cika. Nah, itu juga itu sampai sekarang dia tetap sukses, jalan terus gitu ya. Jadi emang ada beberapa yang berhasil break the rules dan kemudian menciptakan tren-tren baru dan terus rajin. Tapi kuncinya satu ya, yang udah pasti harus konsisten sih kalau nge-upload, dan juga misalnya kalau kamu seller ya mesti punya produk baru yang baru terus gitu yang bisa trending juga. Gila guys, ini hari ini daging banget guys. Ini Kan- daging nih. Kan ini balik itu lagi gitu kan. Kuncinya loyalitas itu pasti kembali ke apa yang baru. Kenapa kok ini sangat penting gitu ya. Ketika kita bangun satu bisnis, kita nggak bisa relevan, kita nggak bisa berbeda, dan kita nggak bisa inovasi, kita pasti ditinggal. Iya. Kuncinya 3 ini aja, menjadi relevan, menjadi berbeda, dan terus-menerus kasih inovasi. Itu kunci yang kita bangun, loyalitasnya kita sama customer. Apa yang terjadi ketika zaman lampau nih, kita cerita ini zaman OG-nya yang namanya viral itu. Si Bribtu siapa itu yang caya-caya itu? Yang polisi? Masih ingat gak? Oh iya. Ya kan? Bribtu Norman. Yang masuk bener. ya.
Bukan. Bribtu Norman yang jaya. Dia lagi di posko atau gimana gitu Iya, ya, iya. lagi terus habis itu dia joget pakai lagu itu. Viral, dia keluar dong. Gak jadi polisi lagi. Dia keluar, Salah. pursue jadi artis. Ngomong, it's a mistake kalau misalkan lu ngetrend tapi lu gak siapin lagi. What's next? Yes. Inovasi apa lagi yang lu yang lu buat, apalagi inovasi yang lu bikin gitu. Ketika lu nggak bikin lagi what's next, ya udah lu redup lah. Iya. Selesai dong gitu. Karena apa ya? Karena nggak ada something new, udah. Kalau gue menurut gue itu salah sih, karena identitas yang melekat ke dia itu polisinya. Ya. Ya Begitu dia keluar, Udah bukan polisi udah lagi. bukan polisi lagi, lu joget-joget ya udah orang normal joget-joget gitu kan. Iya, karena namanya udah bukan Bribtu lagi jadi kan. Ex Bribtu ini namanya, kayak itu nggak cocok gitu. Ya. Jadi kesimpulannya gimana nih supaya kita bisa punya customer yang loyal, Ton? Oke. Jadi basically kita mesti mikirnya harus berubah ya mindsetnya. Jangan cari pembeli tapi cari pelanggan gitu. Oke. Kalau cari pembeli berarti dia cuma belinya sekali sama kita gitu. Tapi kalau pelanggan berarti dia akan datang berulang-ulang kali ke tempatnya kita. Nah, panen cuannya itu bukan ketika kita punya koleksi pembeli yang banyak, tapi kita punya koleksi pelanggan yang banyak.